Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa bermajelis kembali. Nilai yang sangat luar biasa. Sampai malaikat ada yang sayah berkelana untuk mencari majelis dzikir, majelis ilmu. Ketika mereka tahu, mereka mampir untuk mendapatkan peringatan, nasihat, ikut berzikir dan berbagai macam manfaat yang lain. Kalau malaikat yang tidak berbalas surga mereka sudah semangat, dan kita yang terancam neraka harus lebih semangat. Malaikat tidak berbalas surga itu semangat, kita yang terancam neraka harus lebih semangat. Bab andaikan kita masuk surga harus lewat neraka dulu. Wa in minkum illa warituha kana dzalika khatman maqdiyah. Gak ada pun satu dari kamu kecuali mesti melintas neraka dulu. Sebuah ketetapan yang mesti berjalan. Makanya ittaqunar walau bisiki tamroh, bebaskan dirimu dari neraka dengan sedekah walaupun bisamu hanya kurma terbelah menjadi dua. Karena sedekah akan menggugurkan dosa bagaikan air memadamkan api. Berikutnya tema yang kita angkat di taklim kita kali ini adalah dermawan dan tidak takut fakir. Suka berderma dan tidak takut fakir. Apa alasan pendorong tema ini kita angkat? Pertama, meneladani Nabi SAW karena memang beliau orang yang dermawan, tidak pernah takut miskin. Dan beliau jelas sebagai uswah, contoh buat umat yang telah Allah kokohkan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasul contoh yang baik buat kamu. Yang nomor dua, untuk penyebabnya, karena manusia terbelenggu oleh potensi kekikiran. Manusia secara bawaan, siapa manusia? KB, bukan A, bukan B, tapi manusia KB. Itu punya bawaan terbelenggu oleh kekikiran, sementara itu belenggu menghancurkan. Mana itu dalilnya? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizib, setiap diri, setiap orang, setelah kelompok itu bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Bangga dengan kaya, bangga dengan mulia, sehingga seolah tidak mau terkikis dan terganggu. Bahkan dia pengen berjaya dan paling dan tidak mau disaingi, bahkan hasad ketika ada pesaing. Ini membahayakan sifat itu.
Sifat itu membahayakan. Karena tamsil yang diberikan Nabi SAW antara orang yang dermawan dan kikir, kalau dermawan itu ditamsilkan memakai baju yang longgar, semakin bergerak semakin tidak mencekik. Kayak Bang Kiai semakin tambah tinggi semakin penak, ngoten nggih. Tetapi kalau kikir semakin digunakan gerak semakin mencekik, seperti sistemnya karet, semakin digerakkan nanti semakin mengkerut, lama-lama mencekik, hancur kan? Hancur. Lalu yang ketiga, untuk lebih membuktikan fungsi puasa, pendorongnya adalah untuk lebih memaksimalkan fungsi puasa. Karena puasa itu nyapih dari dunia, ketika punya dunia namanya nyapih, ya harus dikeluarkan, bukan malah numpuk-numpuk. Tentunya masih banyak sekali apa penyebab tema seperti ini kita angkat. Adapun tujuannya adalah meraih berkah Allah, dengan dermawa itu semakin kaya. Meraih berkah Allah dengan dermawan itu semakin kaya. Sekarang kita baca dalil yang melandasi, atau sebagai pengokoh dulu, dermawan itu pangkal kaya, bukan hemat pangkal kaya. Hemat pangkal kaya napa kikir pangkal kaya? Bedanya hemat karo kikir apa nih? Jadi kikir tapi bahasanya hemat, ngoten nggih. Mungkin aja itu mencekik sebenarnya. Maka itu apabila ada peribahasa seperti itu ya salah, koreksi. Dikoreksi. Karena kita bicara berdasarkan dalil, bukan berdasarkan teori akal yang terbatas, walaupun akal berfungsi, tapi fungsinya untuk memahami dalil, bukan untuk merumuskan hukum. Akal untuk memahami dalil, bukan untuk merumuskan hukum. Kalau rumusan akal ya hemat pangkal kaya, atau bahasa lugasnya kikir pangkal kaya. Tetapi yang benar adalah dermawan pangkal kaya. Kenapa kok begitu? Pertama, filsafate banyu. Lek dielekne sat napa mengalir? Jawab, mengalir. Mengalir itu berganti lebih bersih atau malah butek? Berganti lebih bersih nah mengalir. Itu filsafate banyu. Dalil untuk itu menyebutkan, pertama, ma naqasa malun min sodakotin. Yang pertama, ma naqasa malun min sodakotin. Ini pendek. Sebenarnya itu agak ada kelanjutannya itu. Ma naqasa malun min sodakotin. Ma tidaklah naqasa berkurang malun harta min sodakotin dari sodakoh. Ini Abu Hurairah yang menceritakan pesan Nabi yang seperti itu. Imam Muslim meriwayatkan dan yang lain-lain, dan hadisnya sahih. Ini sangat jelas tidak mengurangi sedekah seseorang itu akan hartanya. Diwehne kok entek ndak, tapi nyumber. Kenapa? Keberkahan. Napa contohnya? Dicipuk malah nyumber. Napa contohnya? Setidaknya keajaiban ketika menggali parit di perang Khandaq. Kelaparan pol. Sampai Nabi SAW mengikat perut, cek ditambah ganjel satu batu, cek luwe ganjel batu lapis 2. Japat mengadu, lapar, tak taleni, ditutune, oh aku ra luwe, iki malah tak ganjeli watune loro. Istri Jabir masak. Jabir diberitahu tolong diundang Rasul bersama beberapa orang karena suguhan kita terbatas.
Malah diumum nih, Jabir masa ayo, ngoten bahasa kula nggih. Gimana bahasa Rasul? Maknanya begitu. Geruduk. Ketika tahu istrinya protes, piye to Mas? Apa cukup? Sembuh, ra ngerti aku. Akhirnya beliau masuk berpesan jangan diangkat dari tempat masak, ben metengkreng nek pawonan. Lalu didoakan. Setelah itu dipanggil 10 masuk, makan sak wareke. Nanti semua mungkin ratusan bahkan ribuan warek kabeh. Itu contoh sedekah nggak mengurangi. Nyumber itu namanya berkah, mongkrok. Yang kedua, ketika itu saudaranya Nuaim bin Bashir, perempuan, itu ngirimi bapak dan pamannya kurma. Ketika lewat Nabi tahu, minta tolong saya diberi beberapa butir. Setelah itu diumumkan, ini kurma ngambil. Kabeh wong ngambil di genggaman Nabi. Nganti kabeh podo mangan wareg, malah banyak yang tercecer-cecer. Dari mana kurma kaya ngono kuwi? Ini bukti nyata sedekah itu nggak akan mengurangi, tapi malah semakin mekar. Ini ujian keimanan. Percaya nggak? Nah begitu. Jadi percaya tapi tanganku ini kayak digandoli. Rono-rono. Itulah ujiannya. Kita sadar itu ujian, kita kerja keras termasuk ibadah. Tetapi begitu dalilnya, ma naqasa malun min shadaqatin. Enak nggih? Ma naqasa malun min shadaqatin itu jadi moto, sesuatu yang dihafal. Di dalam surah Saba yang ke-39 Allah juga menjelaskan wa ma anfaqtum fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kamu infakkan Allah pasti memberi ganti. Saba itu nomor surahnya 34 ayat yang ke-39, wa ma anfaqtum fahuwa yukhlifuh. Sebenarnya ada rangkaiannya, tapi itu intisarinya. Itu sudah satu syariat itu. Dan apapun yang kamu infakkan Allah pasti memberi ganti, dan Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tidak pernah menyelisih janji. Sebenarnya begitu, dermawan itu pangkal kaya. Makanya Ramadan gunakan sebaik-baiknya, mumpung banyak yang butuh. Tapi kono luwe disuguhi seneng. Tapi lek kono warek nyawang gah. Pengen ngoten. Apalagi nanti akan datang sebuah zaman subure pol. Sehingga ketika orang bersedekah ternyata dijawab, "Bah, wis numpuk-numpuk nang nggenku. Pomo dek ini aku jek butuh, saiki aku wis gak butuh." Betul nggak kira-kira? Sedekah bodoh akeh wis gak ada sing nampa. Kenapa? Kabeh wis sugih. Maka syukurlah sekarang masih banyak orang miskin. Kenapa? Sedekah nanti bisa tersalur. Dan supaya itu dinikmati. Itu dinikmati. Itu betul-betul ada hikmahnya. Bukan kita itu berprogram miskin, bukan, tetapi semua apa yang Allah tetapkan itu ada hikmah. Nah, kita belajar itu menggali hikmah di antaranya. Nanti akan menggerakkan kita beramal. Menggerakkan kita beramal. Ada pesan, nanti ada hadiah, kayaknya kayak kemarin ya. Tuh, mas, mbak, bapak ada 2, ibu-ibu nanti ada 2. Soal pertama, soalnya sama, 2 dalil tulisan. Enak nggih. Para teona ini masak lali. 2 dalil di atas tulisan. Kata baleni lafate, Bapak sudah saya ucapkan bolak-balik tadi. Berapa kali tadi? Bolak-balik. Dan tulisannya benar. Nanti kalau banyak nanti dipilihkan tulisannya yang paling benar. Sekarang kita baca materinya. 1, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, karena ada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi, paling dermawannya manusia. Jud, dermawan,
af'al ajwad, isim tafdil paling, kelasnya pol. Wa ajwadu ma yaku, dan lebih dermawan lagi, wa suatu ma, dan paling dermawannya ma, apa yang yakunu ada fi Ramadan, di bulan Ramadan. Sudah punya bawaan dermawan, ketika Ramadan luwih dermawan. Kina tatkala yalqahu, menjumpainya Jibril. Wa kana, ada Jibril alaihissalam, yalqahu, menjumpai Nabi SAW fi kulli lailatin, di setiap malam min Ramadana. Ben-bengi Jibril ngunjungi Nabi. Ini berita gaib, bukan sesuatu yang bisa dibuktikan dengan indera dan akal. Tapi ini berita apa? Gaib. Akal kita memahami berita gaib. Hadisnya sahih, rawahu Bukhari Muslim. Ben-bengi Jibril teko, ketemu Nabi SAW. Fayudarisuhu al-Qur'ana, maka Jibril saling mempelajari Al-Quran. Semisal yang satu membaca, yang satu nyimak, atau yang satu menjelaskan, yang satu mendengar. Karena Jibril pernah datang itu tanya, apa itu makna iman, apa makna Islam, apa makna ihsan, apa tanda kiamat. Namanya saling belajar. Mungkin satu membaca, satu nyimak, mungkin satu tanya, yang satu menjawab, yang satu menjelaskan, yang satu mendengarkan. Karena sistem belajar seperti itu. Karena semisal perilaku sahabat ketika mengajar, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, ketika murid namanya Mujahid, muridnya sing aktif wacanan Quran nih. Ibnu Abbas sang guru nyimak, akhirnya muridnya menghentikan bacaan, tanya apa tafsir lafadz ini. Nah, senada dengan itu, baca paham terus, baca paham terus, baca ada yang kurang paham, gimana penjabarannya, dihentikan, minta dijelaskan. Bisa jadi Jibril juga semisal itu. Kalau sahabat melakukannya berarti itu ada bimbingan Nabi, jika bukan hasil karangan. Karena Nabi berpesan, alaikum biaskabi, ikuti sahabatku. Kenapa Nabi sudah paham kemudian ditanya? Ya bisa jadi untuk meroja lebih menguatkan, lebih mengokohkan. Atau ada yang lupa, nanti untuk mengingatkan. Bisakah Nabi kita lupa? Oh, bisa. Inama ana basarun, nasitu kama nasitum, wa idza nasitu fadzakiruni. Sungguhnya saya manusia, saya bisa lupa sebagaimana kamu lupa. Lah aku salah elekno. Itu hikmahnya. Di balik itu mengingatkan, walaupun orang itu tidak lupa, nanti memperkokoh. Ada pemahaman semisal semakin kuat karena pemahamannya terdukung, sehingga tidak was lagi, tapi mantep. Itu mana fayudarisu, keduanya saling belajar. Fala Rasulullah SAW, maka sungguh Rasul SAW ajwadu, lebih dermawan, bil khairi, terhadap kebaikan. Namanya lebih, itu ada pesaingnya, min, ini pesaingnya. Ketika di lomba, Nabi itu pemenang, ajwad itu paling, jadi juara. Apa pesaingnya? Min, daripada arihi, angin al-mursalati, yang dihembus. Ban natos dibuka ventile terus nggobos. Itu kecepatan angin per detik berapa kilo? Siapa yang jadi ahli tukang ukur angin? Betul. Kecepatan angin Nabi lebih cepat daripada itu. Lalu bagaimana cara berbaginya Nabi? Jawabnya, harta diletakkan, masyarakat diundang jipu adewi.
Dan Nabi itu paling sugih, tapi doanya paling miskin. Apa doa Nabi SAW? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa suni ma'azumrotil masakin. Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin, matikan sebagai miskin, kumpulkan kelak bersama orang miskin. Artinya lewat miskin titik wae cukup, Nabi berusaha titik cukup. Itu namanya istighna, nyukup nih. Sehingga nggak usah golek-golek apa sing enek ya wis. Makanya ketika semisal mau futur, mau sarapan dan tidak ada fatur, sesuatu yang dikonsumsi, ya wis aku tak poso. Jadi enggak klitah-klitih golek opo malah muring-muring. Bojoku jancap opo mau gawe sarapan ora iso ora ngerti karepe wong lanang. Wonten nggih sing kakung-kakung gane muring-muring ngene. Wis ana sing mas-masem yo ngono. Ternyata jawabnya, ya sing ngono aku tak poso kowe. Itu namanya gaya orang miskin ya sing ngono kuwi. Dan ternyata dengan puasa itu malah berkah. Dengan puasa itu malah apa? Berkah. Ramangan malah rasa. Kenapa? Muncul berkah. Karena Allah tidak menggantungkan tenaga itu lewat makan, tetapi lewat pemberian. Karena la haula wala quwata illa billah. Sementara makan cuma sebatas sebab. Ketika dibutuhkan ya kerjakan, tapi ketika tidak, Allah tidak akan pernah bergantung kepada makanan. Maka sikap Nabi, ya wis tak poso. Allah tidak kesulitan memberikan kekuatan kepada Nabi. Termasuk buat orang yang terapi jujur nih belum, itu ada senam sing tenaga nanti menjadi melimpah. Terus pundi? Wangi nglemah, kepala diangkat, tangannya ngene, sikile dipun tekuk, mungkin dipun gerakne ngeten. Kisah gerakan sikil sitok ping 50 atau ping 100 ngoten. Iku mungkin lancar darah. Bila lancar itu nanti sesuatu yang menjadi stok nanti mudah untuk tertaruh sehingga wah nggak gampang luwi. Itu termasuk terapi nih. Masuk terapi awet warek ngoten nggih. Terapi awet warek. Ada terapi awet warek. Saya pernah dapat promosi ngoten niku. Ternyata dengan lancar itu nanti gaji nanti mencair, orang numpuk-numpuk wong ora kelemon. Sehingga mboten terlalu menjadi wong sing makmur, lemai menjamur. Ki ngapunten kula mboten nyindir sing lemu lho. Itu cara beliau berderma, dipanggil orang suruh ngambil. Untuk diri beliau bagaimana? Karena masing-masing itu punya hak supaya yang dekat dulu diberi. Sebagaimana filsafate banyu mengalir, mana yang terbasahi oleh air ketika air mengalir? Jauh atau yang dekat? Dekat dulu. Saya untuk jatah waktu seminggu berapa njipuk dhisik, tapi saya wajari. Bukan pas njipuk dhisik malah dikeh-keh ning ndak, saya wajari. Wajari 5 liter ya 5 liter. Misalnya tuh begitu. Keluarkan ini tanggung berapa? 2 EKB, piro wajari. Nah iki jatahmu seminggu misal. Kok sisa? Wong kon njipuk dhewe. Sehingga 3 dina wis entek. Terbaik begitu. Bila kita bisa luar biasa, bila belum bisa nggak dicelah. Karena peringkat itu bertingkat. Peringkat pertama lah iso ngono kuwi. Maka ada yang bikin sebuah cerita Nabi itu tidak pernah zakatnya apa sing dizakati, entek masalahnya. Entek numpuk-numpuk. Entek, apa sing dizakati? Itu lebih maslahat. Apabila itu belum bisa diberlakukan sistem zakat. Nyimpen ya nyimpen, tetapi kudu tok-tokne zakate. Itu juga boleh. Tetapi seperti Nabi lebih bagus. Langsung entek. Dan ganti itu
Allah mudah memberikan ganti. Cuma ketawakalan kita itu yang butuh untuk diuji. Lek kuat ya ngono, orang kuat harus dipaksa nang. Aku orang patek kuat, orang sokoyo nabi gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang jelas itu ada peringkatnya. Contoh yang lain pemahaman seperti itu. Kalau kita melihat kisah perangnya orang tempo dulu itu menanam diri di tanah, sehingga nggak pergi. Disitulah dia nyerang musuh yang lewat babat, yang lewat babat, yang lewat babat. Ada yang nanya, bolehkah bila saya perang seperti itu? Nopo jawabnya? Lek imanmu tawakalmu koyok de oleh, tapi lek ora ojo. Abu Bakar kata kesakitan nggak mau berobat. Kenapa? Sakit itu nikmat, mencabuti dosa. Bolehkah saya ketika sakit berobat? Lah imanmu koyok Abu Bakar ya oleh. Lah krek nyamuk gretean. Ra berobat ya malah ra karuan rupane nanti keimananmu. Itu alat bantu sebenarnya. Ini untuk mengukur, makanya derajat surga itu bertingkat-tingkat itu begitu. Akhirnya kita akan tahu kira-kira andai nanti masuk surga saya itu pada peringkat yang mana, silakan pilih. Dan masing-masing ketika tahu tingkatkan mutu. Arahnya itu ke sana, tingkatkan mutu. Itu tadi sistem Nabi. Seperti itu. Nah, kita sampaikan, kita yang mana masing-masing nanti berusaha untuk meningkatkan mutu pribadi, tidak usah tolah-toleh. Apa ngono iki ngomong iso lho, bukan permasalahannya ngono. Permasalahan kita tuh mengenal hukum ketika tahu kita itu punya tanggung jawab bagaimana mewujudkan ilmu itu, masing-masing bekerja keras. Maknanya begitu. Bekerja keras itu ditingkatkan. Ada orang itu cerita pengen mengajakkan sedekah. Oh, welepol. Akhirnya ia mulai. Sing penting sedina aku kudu iso infak 1000. Rakitan sesasi mek 30.000. Ia latih, ternyata rezeki itu lancar. Akhirnya meningkat menjadi 5.000. Dilatih, lancar. Meningkat lagi menjadi 10.000. Latih, lancar. Malah melimpah hartanya. Itu ada yang punya pengalaman begitu. Sapa? Wong. Jenis wedhus babel royokan wedhus nggih. Jenis pitik royokan. Tapi wong ada yang punya pengalaman seperti itu. Pernah menitipkan orang uang. Ternyata sing dititipi nggak mau ngakoni, ya wis tak tanggungi dewi. Ternyata sing nggak gelem ngakoni malah rapatek sugih, sing asline miskin tapi gelem nanggung. Wis tak golekne raketan saisane, itu malah dimudahkan rezekinya. Ini bukti nyata yang kita bisa buktikan. Itu mukjizat. Hidup dalil itu. Tinggal kita tuh mau membuktikan apa enggak. Buktikan dulu, nanti akan tampak nyata. Makanya orang itu bisa merasakan nikmatnya berislam itu ketika dalil dipraktekkan bisa membuktikan keajaiban. Nanti semakin tambah apa? Tambah mantap. Sehingga tidak di teori tapi wujudkan. Termasuk infak itu tingkatkan. Coba terbiasa meningkat. Itu penting. Coba terbiasa meningkat. Berikutnya tadi rawal Bukhari ada nomornya, rawal Muslim ada nomornya. Sekarang bagian nomor 2 asy-syarhu, syarahnya. Wafil hadis minal fawaidi, pada hadis ini ada beberapa faidah, syarahnya dalam bentuk menukilkan faidahnya, bukan penjabaran panjang lebar karena waktunya nggak cukup. Faidah pertama, al-hasu alal judi fi kullil awqati. Al-hasu dorongan alal judi untuk memiliki sikap dermawan. Jud niku bahasa Arab, basa Jawa nggih, basa zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh judi iku napa? Gunung Judi yang perahunya Nabi Nuh terdampar di sana. Judi bahasa Indonesia napa? Bahasa Arab terjemahannya dermawan. Judi basa Jawa
tangga menika wong jenenge Pak Judi, Pak Judi, Pak Dermawan. Dan saya membuktikan kedermawanannya. Lek bakal rantai itu mesti diwehne saya gitu. Nanti nggak rumangsa rugi. Ketika suruh menjadi santri cek rotok kurang makan ngoten nggih. Kowe tiba aturan ngoten niku saweneng pol. Ya semoga itu jadi amal solehnya. Berpahala di alam kuburnya. Sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Al-hasul dorongan alal judi untuk dermawan fi kullil awqati di semua waktu. Diupayakan nafas itu sedekah. Diupayakan nafas itu sedekah. Nah begitu dermawan di semuanya. Dan kita tuh pengen nafas itu longgar, bukan nafas sesak. Apa itu obatnya nafasin poso-poso ya ra iso. Napa obatnya obat sesak ini napa? Nafasin iki. Makanya untuk melonggarkan itu dengan cara dermawan. Nanti yang mencekik akan hilang, musibah akan hilang, permusuhan akan hilang. Sani yang kedua, ziaratus sulaha, menziarahi orang soleh. Artinya kita amat sangat bagus ketika menyempatkan untuk mengunjungi orang soleh. Wa ahlil fadli, dan mengunjungi orang yang punya keutamaan. Wa mujalasatihim, dan wa mujalasatuhum, bermajlis dengan mereka. Li'annaha, karena mengunjungi orang soleh, mengunjungi orang yang punya keutamaan, duduk bareng bersama mereka. Nah termasuk di sini kita sedang duduk bareng, semoga kita soleh semuanya. Sing soleh sapa? Muga-muga soleh kabeh. Napa malih namanya Pak Soleh, Mbak Solihat, Muslihat. Li'annaha, karena mengunjungi orang soleh, bermajlis dengan orang soleh, itu sababul khairi, sebab mendapatkan kebaikan, wassolahi, dan sebab mendapatkan kemaslahatan. Diambil dari hadis mana kok ada kesimpulan mengunjungi orang soleh? Pundi dalile tadi? Mengunjunginya Jibril kepada siapa? Nabi. Itu mengunjungi orang soleh. Untuk apa? Bikin majelis ilmu. Bikin majelis ilmu. Akhirnya keduanya belajar. Makanya bila kita baca bab di Sahih Bukhari, Kitabul Ilmi, ada sebuah ungkapan, hayya najlis nu'min sa'atan. Ayo lungguh walau sebentar untuk memperkokoh keimanan. Akhirnya ada yang membacakan ayat, dijabarkan, walaupun sejenak, itu majelisnya fungsinya untuk itu. Sekarang kita sedang bermajelis, tinggal nanti mengembangkan, itu mengunjungi orang soleh, mengunjungi orang yang punya keutamaan, bermajelis dengan mereka, karena sebab kebaikan dan sebab kesolehan. Karena konco itu punya pengaruh. Koncone bakul minyak wangi, yo katut mambu wangi, dan berikutnya. Talisan ketiga, al-iktsaru, memperbanyak minal badli, dari seneng weh-weh, wal ata, dan pemberian. Seneng menyantuni dan memberi, wal ihsani, dan seneng berbuat baik, wa qiraat Quran, seneng maca Quran. Lebih-lebih fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, itu fadilahnya besar. Makanya Jibril datang, Nabi yang menyodorkan, disimak, itu fadilahnya besar. Makanya Ramadan memang spesial bulan Quran. Selain Ramadan, Jibril enggak seperti itu. Di Ramadan seperti itu, ben-bengi ngunjungi Nabi. Makanya Imam Syafi'i itu sampai satu Ramadan 30 dina itu khatam ping swidak, sedina ping pindho. Murojaah mampu membaca cepat. Murojaah membaca cepat karena 7 tahun disapal Quran masalahnya. Bahasa Arab sudah dikuasai. Ada murojaah serat begitu. Itu dipahami.
Bukan seperti kita melakukannya koyok lewat jawan makadam ngoten nggih. Poneh kejeglong rasa ngonekne malah mandek. Mungkin sak jam sak jus ora iso. Intinya itu bukan berapanya tapi kesungguhannya. Bukan berapanya tapi kesungguhannya. Itu spesial bulan Quran Ramadan. Itu diperbanyak silahkan. Khatam berulang-ulang sampai Imam Syafi'i 60 kali. Spesial Ramadan. Tidak berlaku di bulan yang lain. Itu memang bulan Al-Quran. Yang keempat, fadlu syahri Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Nah, ini luas sekali ini keutamaan bulan Ramadan. Termasuk bulan ampunan, bulan perwujudan keislaman, bulan penggemblengan fungsi lapar, timbul jiwa sosial, bulan yang di situ doa berpotensi mustajab, bulan yang Allah banyak membebaskan orang-orang dari neraka. Nah, itu luas sekali itu fungsinya. Makanya supaya dimaksimalkan fadilah Ramadan. Kemudian yang kelima, al-hasu ala mudarasil Quran, dorongan untuk ada mitra kerjasama mempelajari Al-Quran. Itu ada 5 faedah dari hadis di atas. Nomor 1 dalil, nomor 2 syarah. Sekarang nomor 3, iyakum wa wasa wisas syaitan. Iyakum punya mana naksudukum, saya tujukan kepada kalian, wa wasa wisas syaitan, waspadalah was-wasnya setan. Iyakum wa waswasas syaitan, wa waswasas syaitan, waspadalah akan was-wasnya setan. Apa was-wasnya setan? Ternyata diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah 268. As-syaitanu ya'itukumul faqra wa ya'murukum bil fakhsya wa wallahu ya'itukum maghfiratan minhu wa fadla wa wallahu wasi'un alim. Asyaitonu setan ya'itukum menjanjikan kepada kalian al-faqra, kefakiran. Pada diri kita adakah bisikan tinggi ra cukup wah-wah ning kaya barang turah. Ra klumpuk-klumpuk ya kapan duwene apa panggah kon kiri ae. Wonten bahasa ngoten niku. Tuh kok kula mboten semerap pikiran jenengan masalahnya. Apabila itu ada, setan itu menghidupkan pikiran itu. Mana dalilnya? Ini setan menjanjikan kamu khawatir jatuh fakir. Weh nih kapan ngelumpuke? Senada dengan itu. Weh nih kapan ngelumpuke? Itu termasuk bisikan dari setan. Manusia punya keterbatasan, setan ngujuk-ngujui. Makanya solusi yang kita sebutkan di atas sudah kita sampaikan, yaitu sedekah tidak akan mengurangi harta. Janji Allah akan diberikan ganti. Makanya ketika memprogramkan hidup itu seperti orang miskin, titik wae cukup. Dan ternyata rumah Nabi SAW itu atapnya dirangkai tangan itu gitu. Di situ Rasul sholat, di situ Rasul tidur. Ketika Abu Aisyah kehilangan Rasul, digerayai sholat. Ternyata antara tempat sholat tempat itu sanggih. Ketika sedang sholat, ternyata wayah sujud itu nggaduk kakinya Bu Aisyah, singkrene dhisik lagi sujud. Itu namanya pembuktian pada diri Nabi, titik wae cukup. Bila orang itu mau seperti itu, butuh wong urip rapate akeh. Kalau orang itu memiliki kebutuhan, dunia itu harus memiliki begini-begini, itu nanti akan mendorong kikir. Kenapa? Piro-piro kurang, tiang gaya omah. Ini kira-kira di programnya 1 miliar, duit dan 1 miliar, pun marem napa dereng? Ora lek marem. Enggak kurang. Ini nanti 5 miliar ya cek pangga kurang. Makanya beli sosial media itu ketika tidur lemek itu adalah daun kurma yang dianyam. Bahasa kita lemekin apa? Blarak. Ploso cek tuku blarak enam. Cakep mboten ngenam blarak. Masa wong desa ora iso ngenam blarak.
Itu ngelemek tidur. Akhirnya Umar ngelus dodo. Wahai Rasul, engkau itu kan kekasihnya Allah. Engkau kan kekasihnya Allah. Masa sih kayak begitu? Persia Romawi sing kafir kaya ngono. Pada itu ada orang yang dibenci oleh Allah, kan kekasihnya Allah. Kok ngono? Apa kata Nabi Sallam? Mar, gak ridho to awakmu. Itu untuk mereka di dunia, untuk kita di akhirat. Itu Nabi. Lama itu seperti itu. Makanya teori kesehatan tiang sari niku sing sehat niku papane kasur nopo papan sing atos ning rata. Sing sehat niku papan sing atos rata. Lek kasur niku mengke awake pating plentot. Belunge pating plentot, wonten syarat kejepit. Tapi lek rata itu longgar, lancar. Makanya lek nuruti kesehatan sebenarnya itu biaya orang hidup itu murah. Gak usah repot tuku kasur. Duwe plesteran nanti golek kerdus dilemekne sanget nggih mboten. Sanget nggih. Pokok awake sehat terus saged ngleser ngoten wis. Raketa menika hatos kabeh penak-penak. Kalau biasa doroh wonten hotel gratis. Niku wonten kanca sing diturunno wonten kamar, kasur empuk malah moh. Pengen turu malah nek ruang tamu sing kursine kayu malah seneng nek kono. Sing wong desa tenanan iki penak gelem enak. Ada yang seperti itu. Itu setan menjanjikan kefakiran. Makanya hadis di atas harus menjadi pendorong kuat kita untuk pengokoh keimanan. Yang ya'murukum, setan memerintahkan kamu bil fakhsya, untuk melakukan perbuatan keji, termasuk kekikiran. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, sementara Allah menjanjikan ampunan dan keutamaan. Nah, keutamaan Allah ini kelipatannya berapa kali? 1000, 10.000, 700.000, nggak bisa kan dihitung kan? Kelipatan nggak bisa dihitung, apalagi pada bulan Ramadan malah nggak bisa ngitung. Sudah diampuni, bendanya akan dilipat gandakan. Enggak jatuh miskin. Nanti akan mengalir. Wallahu wasi'un alim, oleh itu maha luas rezekinya, nggak akan pernah kekurangan. Yakinlah, infak mesti diganti. Lagi mau tahu, makanya kita yang ketika dicek ini layakkah mendapatkan kelipatan di atas. Yang keempat, makhraj, jalan keluarnya. Jalan keluarnya. Kita baca hadis berikut. Ada bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma min amalin, tidak ada dari suatu amalan, yuqarribu minal jannati, yang bisa mengantarkan masuk surga, illa, kecuali qad amartukum, sudah saya perintahkan kepada kalian bi dengannya. Amal surga ki wis dijelas nih kabeh. Wala min amalin, dan tidak ada dari amal, yuqaribu ilanar, yang bisa mendekatkan ke neraka, illa, kecuali waqad nahaitukum anhu, saya telah larang kalian darinya. Kebodohan, kesyirikan, kebid'ahan, hati yang keras, kikir, hasad, macam-macam, riba, namimah, dusta, riba, zina, mesti jelas nih kabeh. Sampai ada buku himpunan 76 dosa-dosa besar. Itu seorang yang menghimpun saja, memudahkan apa saja perkara yang mengantarkan ke neraka, yang kelasnya kakap. Fala tastabti anna, jangan sampai hilang kesabaran, ahadun minkum, seseorang dari kamu, rizqahu, akan rezekinya. Sepanggah miskin, kapan sugi? Saiki ngene kok gek sesuk tambah nemen. Sopo sing kuat? Enggak ndang anu ra sugih-sugih. Makanya ada orang yang menganggap rezeki lambat, dia tidak sabar, akhirnya menghalalkan segala cara. Nanti keluar nanti pun para netizen dijalui dungane nopo-nopo kula mboten semerap.
Jereke rumah saya itu dipareni kolor ya kena, koetan ya kena, kok gitu ya kena, kok klon ya kena. Ya panjenengan nek pageri kok piye lho ya. Pengen nyeblok kondur ya monggo mawon ya. Jebule njaluk bledosan nomor. Oh, pisan mawon kelek entuk mengke kula saged ngene kula mboten anu malih. Piye panjenengan niku? Kula pengen apik carane kok elek, ya tambah nemen. Taubah wong agak mulih. Kerasa wae dhewe amalan ya. Wonten tiyang setri kon golek bojo ilang, aneh lah ya. Lah bojomu desa ilang kon golek aku kan ngondelekne bojomu apa piye lah. Aneh-aneh. Ada orang yang tidak sabar dengan ujian, maka dikatakan kamu jangan merasa tidak sabar akan adanya ujian rezeki. Nek panggah ngene sugih kapan sapa sing kuat, akhirnya menghalalkan segala cara. Kemarin itu ada yang pamit mau pergi ke luar negeri nganti ninggal di anak bojone. Dibayangin nek kono selesai semene bintang duwe omah. Ya saya jawab, duwe anak, duwe bojo luwih berharga walaupun sederhana. Wis ra usah ngono-ngono kuwi. Wis neruwang mamel kula busek mawon, pakira kolengan malih. Nek pas seneng ngoten demong pisan ya mowan, nek pas ngoten niku wis merwengkel mawon. Tutup mawon. Fa inna Jibril alqa fi rawati, sesungguhnya Jibril memberikan bisikan di benakku, termasuk menyampaikan wahyu, isinya anna ahadan minkum, seseorang dari kamu la yakhruja minad dunya, tidak akan keluar dari dunia hatta yastakmila, sehingga ia ambil sempurna dulu rizqahu, rezekinya. Rezeki niku jatah king Allah nopo hasil kerja? Jawab, rezeki jatah. Kerja niku pertama namun sebab pembelakuan takdir syar'i. Pembelakuan sebab, karena ada sebab ada akibat. Pertama itu kedudukan orang kerja, pembelakuan takdir syar'i, bukan kunci rezeki. Bab kenyataannya opo kabeh tiang kerja nggih mesti bayaran kabeh, tiang nandur panen kabeh, tiang nampa gajian duit teko omah, mungkin yang dalan ilang wonten. Apa tiang sing buat kerja yo ora duwe apa-apa? Enggak juga. Itu kedudukan kerja. Satu, pembelakuan takdir syar'i, ada sebab ada akibat, di situ kita terkena hukum ketaatan. Nomor dua, ujian milih halal atau milih haram. Ini kedudukan kerja. Yang kedua apa? Ujian milih halal atau milih haram. Lek halal cepet rezekinya, lek haram longgar, ndak bisa. Justru haram itu malah mempersempit rezeki. Apabila sugih itu namanya istidraj. Itu nomor dua, kedudukan kerja, yaitu ujian memilih halal atau ujian memilih haram. Yang nomor tiga, untuk nambahi pahala. Yang kerja niku termasuk kesempatan nambahi pahala. Kesele kerja niku berpahala. Neng sementara yang pemikirannya pahala niku hasil, sementara yang Allah kehendaki bukan, tetapi kesele kerja itu berpahala. Maka daripada itu keselkan diri untuk taat pada pekerjaan yang boleh. Ojo nanti menempuh cara yang haram, itu nggak diperbolehkan. Kenapa? Itu akan merampas berkah rezeki. Karena ada ungkapan innallaha la yuharrimu rizqa bidzambin yusibu, Allah akan mengharamkan rezeki, mengharamkan keberkahan karena dosa yang dikerjakan. Makanya tambah dosa kok tambah sugih gitu, komentar wong sing nyawang. Itu permasalahannya adalah istidraj, bukan keberkahan, tapi itu adalah istidraj. Makanya ngati-ngati. Maka rezeki itu jatah dari Allah. Mana dalilnya?
Wa im min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazzilu illa biqadarin maklum. Dan tidak ada satupun yang butuh fasilitas kecuali sudah saya siapkan gudangnya di sisi saya. Dan itu tidak saya turunkan kecuali sesuai kadar sak pantese. Sing jenenge infus niku terus pun dimiline tes infus. Nuruti karepe sing gering napa nuruti teori dokter? Nuruti teori sing gering napa? Buanjene ndang mari ndang entek ndang mulih ngoten kira-kira. Ya rusak. Jadi kaya miskin itu adalah Allah yang mengatur. Itu sebagai satu bentuk ujian. Kaya panjang dicinta, miskin dibenci, bukan. Tetapi itu ada hikmahnya. Ketika kaya bagaimana menyukuri, ketika miskin bagaimana dia menjaga kesabarannya sehingga dia tidak menempuh cara yang haram. Ingat, orang tidak akan mati kecuali jatahnya dihabiskan. Makanya ketika Allah itu berbagi hari per hari itu tidak sama. Misalnya uangnya umurnya 10 dino, rezekinya 10 juta. Apakah bisa disamaratakan bendino 1 juta ngoten? Mesti nggih? Enggak mesti. Mungkin suatu hari cukup 500, hari kedua cukup 250, hari ketiga nganti kurang, mangane pisan rawara. Hari yang lainnya malah tumpuk-tumpuk. Gitu kan sistem rezeki. Kalau itu Maha tahu. Makanya ketika sedang lambat itu jangan hilang kesabaran, malah menghalalkan segala cara. Ingat, orang tidak akan mati kecuali jatahnya habiskan dulu. Makanya sedekah itu nggak akan mengurangi harta. Habis itu gara-gara umur entek. Nek pancen rong wayah mati-mati, orang tuh sedekah entek itu ganti lagi. Kenapa? Itu jatah. Makanya pesan Nabi sallam, fattaqullah ayyuhan nas, maka takwalah kepada wahai manusia. Jaga dirimu jangan sampai terkena murka sisa Allah. Wa jamilu fitrah, dan perbagusi ketika golek. Aja nganti cupet dan cumpen pikirane sing halal yang sing haram yang ngelpone sing halal. Wonten bahasa ngoten niku. Sing haram yang ngelpone sing halal. Ini bahasa setan. Padahal halal itu melonggarkan. Padahal kerja itu juga bukan penentu rezeki, tapi ketakwaan itu yang akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa ajmilu fitolak, maka perbagusi ketika mencari. Kerjanya sing halal, cukup-cukupkan apa yang ada, nanti akan cukup. Jangan sampai ngentit, jangan sampai korupsi, jangan sampai ngapusi, jangan sampai menjadi pengemis, jangan sampai menjadi pendusta. Karena diperintahkan perbagusi di dalam mencari. Fa ini stapto ahadun minkum, bila seseorang itu hartanya dianggap sedang lambat, fala yatlubhu. Fa ini staptoa, ketika merasa lambat, ahadun minkum, diantara ahadun seseorang minkum dari kamu, rezekinya wonten diantara kita sing rumangsa rezekine pangkal lambat ya. Panggah ngene sugih kapan? Tak rewangi nganti boyoke jepluk. Panggah ra sugih nanti mungkin terjadi. Maka ketika seseorang dari kamu sedang merasa rezekinya lambat, apa pesan Nabi sallam? Fala yatlubhu bimaksiatillah, maka jangan mencarinya dengan cara maksiat. Fa innallaha la yunalu fadluhu bimaksiati, karena Allah karunia-Nya tidak bisa dicari dengan kemaksiatan. Demikian yang kita sampaikan. Insyaallah sudah tuntas apa yang kita kaji. Adapun untuk pertanyaan bersama jawabannya ditulis, nanti serahkan, akan saya pilih untuk mendapatkan kenang-kenangan dari yang disediakan panitia. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini ada pertanyaan. Duh, enggak cukup, sudah balik nih.